Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang aljabar ya. Jabar untuk MTS ya, ataupun sekolah menengah pertama. Langsung saja, tidak berlama-lama, kita akan melihat soal yang pertama. Jika K merupakan penyelesaian dari, perhatikan cara bacanya ya. Jika K merupakan penyelesaian dari 5 kali dalam kurung 7x kurang 4 sama dengan negatif 3 kali dalam kurung negatif 9x tambah 12 tambah 8, nilai K kurang 7 adalah. Oke, jadi maksud dari jika K merupakan penyelesaian, jadi nanti K itu adalah bilangan hasil dari si X-nya ini ya. Bilangan hasil dari si X-nya. Oke, hasil dari variabel X. Jadi aljabar itu akan memiliki yang namanya variabel, kemudian konstanta, kemudian ada koefisien. Oke ya. Jadi aljabar itu memiliki yang namanya variabel, kemudian ada konstanta dan juga ada koefisien ya, koefisien. Nah, aljabar itu akan terkait dengan ini ya. Variabel, konstanta, koefisien. Nah, pada soal ini variabelnya adalah X. Kemudian pada negatif 9X ini berarti ini variabel ya, ini var. Kemudian negatif 9-nya ini adalah koefisien. Oke. Kemudian 8 di sini atau 12 di sini ini adalah konstanta ya. Konstanta. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan ya. Bagaimana memahaminya? Perhatikan. Jadi 5 kali dalam kurung 7x kurang 4 sama dengan negatif 3 dalam kurung negatif 9x tambah 12 tambah 8. Oke. Kita harus mengingat sifat distribusi ya, perkalian distribusi. Ini kita buat dulu. 5 kalikan ke dalam sini ya, kalikan ke 7x. 5 juga kalikan ke negatif 4. Maka hasilnya adalah 35x dikurangi dengan 20 akan sama dengan ini juga ya. Kita kalikan ke dalam. Negatif 3 kalikan negatif 9x. Negatif 3 kalikan dengan 12. Maka hasilnya ini 27x kurang 36 ditambah 8. Nah, kemudian kita kerjakan, kita kelompokkan ya, kita kelompokkan. Yang punya X, ini ya punya X, dia memiliki X. Ini ada X di sini. Di sini ada X, mereka kita kelompokkan. Ditaruh di dalam satu sisi ya. Maksudnya apa satu sisi? Di sini ada tanda sama dengan, berarti ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, kan gitu kan? Ada yang kiri, ada yang kanan. Berarti 35x tetap di sebelah kiri sama dengan 27x kita taruh ke sebelah kiri. Perhatikan ini 27 awalnya positif jadi negatif 27. Kemudian yang sebelah kanan tuliskan lagi negatif 36 tambah 8. Nah, yang negatif 20 kita taruh ke sebelah kanan jadinya positif 20. Sehingga 35x dikurangi 27x sama dengan 8x. Negatif 36 ditambah 28. Berarti negatif berapa itu? 8 ya. Berarti X-nya negatif 36 ditambah 28. Hutang 26 dibayar 28. Jadinya berapa itu? Ada yang keliru enggak? Enggak ya? Oke, jadinya X-nya adalah negatif 8 dibagi dengan 8, yaitu negatif 1, ya kan? Nah, X-nya adalah negatif 1. Negatif 1 inilah yang merupakan nilai dari K, gitu ya. Negatif 1 lah yang merupakan dari K. Sehingga kalau ditanya K kurang 7, jadi K kurang 7 ini akan sama dengan K-nya negatif 1 dikurangi 7 sama dengan negatif 8. Gitu ya. Itu
tentang aljabar ya. Soal yang pertama. Jadi K di sini adalah variabel, nilai dari variabelnya ini, nilai dari variabelnya. Kalau sudah kita selesaikan persamaannya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini juga tentang aljabar, tapi yang dicari bukan nilainya, tetapi menyederhanakan bentuknya. Oke, menyederhanakan bentuknya. Baik. Sekarang kita coba kerjakan ya. Nah, saya akan tuliskan ulang, tetapi berdasarkan suku-suku yang sama. Apa itu suku? Ini namanya suku nih. Oke, ini namanya suku. Satu suku, ini suku kedua, ini suku juga ya. Itu namanya suku. Oke, paham ya? Itu namanya suku. Nah, jadi ada berapa suku itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita soal ini adalah menyederhanakan. Bentuk sederhana dari 5x kuadrat kurang 2xy kurang 8y kuadrat kurang 6x kuadrat kurang xy ditambah 3y kuadrat. Nah, suku-sukunya adakah yang sama di antara suku-suku tersebut? Oke, kita kasih warna yang sama ya untuk setiap suku yang sama. Misalkan ini terus dulu 5x kuadrat. Kita pakai warna merah. Ada nggak yang sama lagi dengan 5x kuadrat? Ada, yaitu negatif 6x kuadrat. Oke, ada lagi nggak yang x kuadrat? Yang x kuadrat. Ada nggak? Tidak ada ya. Oke. Kemudian kita buat lagi suku yang lainnya. Ada negatif 2xy. Negatif 2xy ada yang sama lagi nggak? Ada. Negatif xy. Oke. Kemudian suku yang lainnya lagi. Kita kasih warna hijau yang belum ya. Oke. Negatif 8y kuadrat. Dengan siapa? Dengan 3y kuadrat, ya kan? Dengan 3y kuadrat. Oke. Sudah saya kelompokkan berdasarkan suku dengan warna yang sama ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Sama dengan. Nah, untuk yang merah kita kerjakan merah dulu. Jadi anggap variabel itu seperti benda ya. 5x kuadrat kurang 6x kuadrat. Artinya, misalkan tuh benda ya. 5 apel dikurangi 6 apel. Berarti jadinya minus apel ya kan. Negatif 5 dikurangi 6. 1x kuadrat. Oke. Kemudian untuk yang biru. Negatif 2xy dikurangi xy. Berapa di sini sebenarnya ada bilangan? Di sini sebenarnya ada bilangan 1 ya. Di sini ada bilangan 1. Tapi tidak dituliskan ya. Tidak dituliskan. Di sini ada di depannya ada bilangan 1. Tidak dituliskan. Artinya negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3xy. Oke, kita lanjutkan untuk yang warna hijau. Negatif 8y kuadrat ditambah 3y kuadrat. Berarti hutang 8 dibayar 3. Berarti hutang 5y kuadrat. Nah, jadi konsepnya adalah pengelompokan ya. Jadi kalian harus mengelompokkan yang sukunya sama. Nah, sehingga hasilnya adalah kita tuliskan pakai warna hitam. Jadi biar sama. Negatif 1 di depan seperti halnya tadi yang ini. Tidak kita tuliskan, berarti ini akan sama dengan negatif x kuadrat kurang 3xy kurang 5y kuadrat. Gitu ya. Jadi negatif x kuadrat kurang 3xy kurang 5y kuadrat. Oke. Jadi tolong dipahami ya. Suku yang sama harus dikelompokkan. Baru bisa dioperasikan ya. Sebenarnya kalau langsung dioperasikan juga bisa. Lebih mudah kalau kita kelompokkan dahulu. Baik, soal berikutnya. Fungsi f dirumuskan dengan fx sama dengan 15 dikurangi 2x. Jika fb sama dengan 7, nilai b adalah... Oke. Apa ini maknanya? Ini gampang ya, tidak usah khawatir. Jadi begini. fx, ini kan fx sama dengan 15 kurang 2x. Ketika x-nya diganti dengan suatu nilai, katakan itu b,
Jadi yang mau dicari nilainya berapa itu gitu. Nilainya B itu berapa. Maka nanti menghasilkan fungsinya ini menghasilkan 7 dia. Nah, artinya berarti kalau kita kerjakan FB ini akan sama dengan 15 dikurangi dengan 2B. Nah, ketika diganti dengan nilai B, maka ini hasilnya adalah 7. Oke. Maka negatif 2B akan sama dengan 7. 15-nya kita kelompokkan ke sebelah kanan. Jadinya dikurangi 15. Maka negatif 2B akan sama dengan negatif 8. Maka B-nya akan sama dengan negatif 8 dibagi dengan negatif 2. Maka B-nya adalah 4. Gitu ya. Jadi ini aljabar ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tidak susah ya, tidak susah. Oke. Sekarang, nah ini tipe yang berbeda lagi ya. Diketahui X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0. Dan 2X kurang 5Y sama dengan 9. Nilai dari 3X ditambah 2Y. Jadi ini aljabarnya ada beberapa persamaan ya. Nah, apa itu persamaan? Persamaan itu ini. Jadi ini persamaan. Ini juga persamaan. Jadi kita punya dua buah persamaan. Ada dua buah persamaan. Baik, kita tuliskan kembali persamaan tersebut. Tetapi menjadi satu jenis. Kenapa satu jenis? Di sini ada sama dengan 0. Di sini nggak pakai sama dengan 0. Oke, kita buat jadi tidak ada sama dengan 0. X kurang 3Y. Nah, yang awalnya negatif 5 di sini. Kita taruh ke sebelah kanan. Maka jadi 5. Ya kan? 0 tambah 5 itu 5. Kemudian tuliskan lagi yang di sini. 2X kurang 5Y. Ini akan sama dengan 9. Oke. Atau kalau saya tuliskan yang ini sekarang di atas ya. Misalkan yang ini saya tuliskan di atas. 2X kurang 5Y sama dengan 9. Nah, hanya posisinya saya naikkan aja ya. Kemudian kita, ini ada materi baru, bukan materi baru ya. Konsep yang berbeda dengan 3 soal sebelumnya. Ini kita eliminasi ya. Jadi ada namanya eliminasi. Eliminasi itu bisa berupa eliminasi itu sebenarnya pengurangan ya, penghapusan ya, penghapusan. Oke, penghapusan. Nah, tetapi lihat. Oke, nanti ada cara kedua saja ya. Eliminasi itu penghapusan itu bisa dengan cara mengurangkan, atau bisa juga dengan cara menambahkan ya. Tergantung positif negatifnya ya. Oke, nah perhatikan dulu eliminasinya ya. Nah, sekarang kita ubah dulu cara mengeliminasi, koefisiennya harus sama. Misalkan kita mau eliminasi X, maka koefisiennya harus sama. Berarti yang ini 2X kurang 5Y sama dengan 9. Yang bawah, yang ini kita kalikan dengan 2. Semuanya ini kalikan dengan 2. Berarti jadinya nanti 2X kurang 6Y sama dengan 10. Oke, kita eliminasi. Maka, kenapa tanda kurang? Karena ini sama-sama 2X, positif 2X. Jadi habis. Negatif 5Y kurang negatif 6Y. Jadi berapa itu? Jadi tinggal 1Y, ya kan? 9 dikurangi 10, negatif 1. Maka Y-nya negatif 1. Kemudian kita substitusikan. Nah, langkah berikutnya adalah substitusi. Substitusi itu adalah menggantikan ya. Menggantikan. Oke, menggantikan. Menggantikan nilai Y yang sudah ada ke persamaan yang salah satunya bebas, yang mana saja. Berarti X dikurangi 3Y. 3Y artinya 3 kali negatif 1. Ini akan sama dengan 5. Maka X-nya akan sama dengan 5 dikurangi 3. Berarti X-nya sama dengan 2. Sehingga yang ditanya tadi adalah 3X tambah 2Y. Yang ditanya adalah 3X ditambah 2Y. Berarti 3X ditambah 2Y akan sama dengan, kita sudah punya nilai Y
kita sudah punya nilai X. Maka 3 kalikan 2 ditambah 2 kalikan negatif 1. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Oke. Ini cara yang pertama ya. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama. Oke. Nah, cara yang kedua, kalian harus jeli melihat soalnya. 3X ditambah 2Y. Yang ditanyakan itu kan. Kita punya awalnya ini kan. Nah, cara yang kedua, perhatikan. Sedikit saja, nggak banyak kok. Ini cara kedua. Saya pakai warna berbeda. Saya tuliskan ulang. 2X kurang 5Y. Ini akan sama dengan 9. X kurang 3Y. Ini akan sama dengan 5. Yang ditanya adalah 3X tambah 2Y. Kalau kita perhatikan, ini 2X, ini X. Maka kalau kita jumlahkan adalah 2X tambah X berarti jadi 3X. Negatif 5Y ditambah negatif. Ya, ditambah negatif 3Y. Oke. Ternyata kalau kita jumlahkan langsung dia belum menghasilkan apa-apa. Jadi saya pikir cukup dengan cara yang pertama saja ya. Cara yang keduanya dia tidak bisa langsung menghasilkan ya. Jadi ini jawabannya ya. Oke, itu kita hapus saja. Oke, jadi jawabannya yang 4 ini ya. Jadi pakai eliminasi, kemudian pakai substitusi. Oke, soal yang terakhir ya, satu lagi. Yang kelima. Atau ada yang keenam? Oh, ada yang keenam ya. Baik, yang kelima. Taman bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya 3X tambah 15 meter dan 5X tambah 5 meter. Panjang diagonal taman bunga tersebut adalah. Oke. Baik. Yang perlu diingat adalah ini aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian punya persegi panjang, ya persegi panjang. Sudutnya 90 derajat, kemudian ini panjangnya sama, yang ini sama dengan yang ini. Maka diagonalnya itu diagonal itu ini ya. Maka diagonal itu akan sama ya. Diagonalnya itu akan sama. Panjang diagonalnya akan sama ya. Sehingga kalau dia dibentuk 3X tambah 15, 5X tambah 5, artinya apa? Ya panjangnya sama gitu ya. Panjangnya sama. Atau bentuknya ya itu lagi ya. Berarti dengan kata lain 3X ditambah 15 ini harus sama dengan 5X ditambah 5. Kan begitu kan? Maka kalau kita kerjakan berarti nanti jadinya 2X ini akan sama dengan 10. Maka X-nya akan sama dengan 10 per 2. Berarti X-nya sama dengan 5 ya. Jadi X-nya sama dengan 5. Nah pertanyaannya ini baru X-nya, nilai X-nya sama dengan 5. Maka diagonalnya ya tinggal kita masukkan saja. Berarti diagonal itu akan sama dengan 3 kalikan 5 ditambah 15. Ya kan? 15 ditambah 15 ini akan sama dengan 30 meter ya. Oke, jadi diagonalnya 30 meter. Oke. Satu soal lagi ya, terakhir satu soal lagi untuk aljabarnya. Keliling sebuah persegi panjang 80 cm. Jika selisih panjang dan lebarnya 12 cm, luasnya adalah. Nah, ini aljabar juga dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Keliling persegi panjang. Ingat persegi panjang tadi bentuknya seperti ini. Anggap ini yang paling panjang itu P, ini L, berarti ini P juga, ini L. Maka yang dimaksud dengan keliling itu adalah kita memutari persegi panjang itu. Dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini dan balik lagi ke sini. Itulah yang dimaksud dengan keliling.
Artinya apa? Kita berarti P ditambahkan dengan L ditambahkan dengan P ditambahkan dengan L. Itulah keliling ya. Inilah yang dimaksud dengan keliling. Berapa kelilingnya? Kelilingnya adalah 80. Nah, bagaimana mengerjakan ini? P tambah L tambah P tambah L. Yang sama, ingat, sukunya yang sama. Berarti P dikerjakan dengan P. Maka 2P. L dikerjakan dengan L. Berarti ini 2L. Akan sama dengan 80. Gitu ya. Nah, sehingga kita punya itu ya. Bisa juga kita sederhanakan dulu. Ini sama-sama dibagi dengan 2 misalkan. Maka P ditambah L akan sama dengan 40. Jadi 2 dibagi 2, 1. 2 dibagi 2, 1. 80 dibagi 2, 40. Oke. Kemudian kita punya kalimat kedua. Jika selisih panjang dan lebarnya. Berarti kan panjang itu lebih panjang daripada lebar ya. Itu akan sama dengan 12. Yang ditanya adalah L-nya ya, luasnya. Oke. Jadi kita punya ini ya, kita punya ini dan ini. Oke, berarti kita harus mencari panjang dan lebar yang tidak diketahui itu. Baik. Kita punya 2 persamaan, kita gunakan eliminasi ya, kita gunakan eliminasi. Oke. Berarti kita dekatkan P kurang L sama dengan 12. P ditambah L sama dengan 40. Oke. Kita jumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Bebas. Kita mau mengeliminasi yang L-nya. Berarti kalau P ditambah P jadi 2P. Negatif L ditambah L habis. Ini akan menjadi 52. Maka P-nya adalah 26. Ya kan? P-nya adalah 26. Sehingga kita substitusi sekarang. Sekarang kita substitusikan. Sehingga kalau P-nya sama dengan 26, maka kita substitusikan bebas. Mau ke sini atau ke sana sama saja ya. Berarti P ditambah L akan sama dengan 40. P-nya 26 ditambah L sama dengan 40. Maka L-nya akan sama dengan 40 dikurangi 26. Yaitu 14 ya. 14. Oke. Jadi kita sudah punya P-nya 26 dan L-nya 14. Tinggal diapakan? Dikali ya. Jadi L luas itu adalah panjang kali lebar. Berarti panjangnya 26 kalikan 14. Oke. Nah, logika berpikirnya adalah kita pasti akan mengalihkan satu persatu ya. 26 kalikan 14 kalikan ke bawah. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ininya saja. Kalau 4 dikalikan 6, ujung-ujungnya dikalikan pasti nanti menghasilkan 4 ya kan. 24 pasti ujungnya adalah 4. Maka dengan cepat kita yakin jawabannya yang itu. Jadi nggak perlu kita rinci 26 kali 14. Tapi kalau misalkan optionnya di sini juga semuanya 4 ujungnya semuanya 4, barulah kita mengalihkannya dengan detail ya. 4 kali 6 misalkan 4. Tuliskan 2 di sini. 4 kali 2 8 tambah 2 10. Ini tulis 6, ini tulis 2 ya kan. Jadinya 4 6 364. Gitu. Oke. Saya pikir seperti itu pelajaran tentang aljabar ya. Aljabar saya pikir tidak sulit. Kadang juga nanti aljabarnya berkaitan dengan sudut dalam segitiga ya kan, sudut segitiga atau sudut ya, terkait dengan sudut. Jadi bisa apa saja soal-soal tentang aljabar itu ya. Oke. Saya pikir cukup dulu untuk hari ini tentang aljabar. Silakan dipelajari. Jangan ragu-ragu untuk bertanya. Bisa dituliskan. Kemudian nanti akan disampaikan oleh kakak kelas kalian yang memutar video ini ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita bertemu kembali, nanti akan saya berikan video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.